Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah 1, Minggu 21 Februari 2021 dengan tema bersandar pada janji Allah dan bersyukur atas pemenuhan janjinya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan membaca pokok-pokok warta jemaat. Bidang peribadatan. Kebaktian Minggu 21 Februari 2021 kita dilayani oleh Bapak Pendeta Saint Peter Surlia SSI dari GKP Bekasi. Pendamping pelayan firman Bapak Penatua Rudi Naswita, liturgos Ibu Penatua Novi Tampu Bolon, pemusik dan prokantor dari KPR, tim multimedia Saudari Erika Pasaribu dan Lydia Naswita. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Bidang keesaan dan kesaksian. Saudara-saudari yang sedang sakit, Ibu Dorce Nanohi, dalam pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulata, Ibu Rista Padede, Ananda Valeri Evander Matthew. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan. 22 Februari Ibu Rosmaida Silaban, 23 Februari Saudara Aldo Don Bosco Simamora, 24 Februari Saudari Sabrina Monalisa Carla Manulang, 26 Februari Bapak Joni M. Tampu Bolon, Ibu Sri Bulan Situmorang, dan Saudara Roy Donald Sembiring. Selamat ulang tahun dengan bertambahnya usia saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nats ulang tahun terambil dari Amsal 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Tuhan memberkati. Untuk warta keuangan, jemaat bisa melihat di warta yang telah diinfokan di grup komunitas. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang ambil saat teduh dimulai. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Selama 6 minggu ke depan, kita bersama akan menghayati penderitaan dan kesengsaraan Yesus menapaki jalan ke Bukit Golgota, Via Dolorosa, sebagai sebuah wujud
berbelasan Kristus kepada manusia yang berdosa. Dan di Minggu Prapaskah pertama ini, kita dihantar dengan tema bersandar pada janji Allah dan bersyukur atas pemenuhan janjinya, yang hendak mengajak kita meruntuhkan bahwa di tengah berbagai penderitaan, bencana, dan kemelut yang melanda hidup manusia di kekinian zaman, Allah akan tetap setia pada pemenuhan janjinya yang mengasihi dan menyelamatkan. Oleh karena itu, marilah kita berdiri dan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita meneguhkan ibadah kita pada saat ini, di dalam pemahaman juga keyakinan kita bersama bahwa kebaktian Minggu Prapaskah 1 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ibadah kita pada saat ini dibimbing oleh teks yang terambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 9 yang berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian nats pembimbing saat ini. Engkau
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki litani Prapaskah yang akan kita lakukan secara responsoria. Menapaki kembali jalan deritamu ya Yesus, mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami pun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak luput dari penderitaan demi penderitaan yang harus kami jalani dalam kehidupan ini. Namun, kami yakin bahwa penderitaan bukanlah akhir kehidupan, melainkan sebuah tantangan untuk berproses menjadi seorang yang berpengharapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Memasuki Minggu Prapaskah pertama ini, biarlah kami kembali melihat janji Allah yang pasti bagi manusia yang tetap taat, setia, dan bertobat. Allah akan turut campur tangan dalam situasi sulit sekalipun. Ajarilah kami untuk meneladani jalan deritamu ya Yesus, dengan penuh kesetiaan dan penuh pengharapan yang teguh bahwa Allah pasti memenuhi janjinya. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita akan awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Ya Allah Bapa yang Maha Adil, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon ampun atas segala kelemahan kami. Kami seringkali mengkhawatirkan banyak hal dalam kehidupan ini, keluarga, pekerjaan, kebutuhan hidup, kesehatan, dan masa depan kami. Bahkan kami seringkali membiarkan rasa khawatir ini membelenggu dan menguasai diri kami. Ampunilah kelemahan kami ya Tuhan. Sebab dengan demikian kami telah meragukan kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang menjamin dan memeliharakan kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah ancaman atau godaan, kami begitu mudah meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami untuk senantiasa berpaut dan beriman kepadamu. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengan doaku. Mampirlah dengan doa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang di dalam segala kesadaran mengakui dosa yang diperbuatnya kepada Tuhan, juga kepada sesamanya manusia, maka dengarlah berita anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita. Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat ke-7 berkata demikian, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kini tiba kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan lewat pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, dan kita akan membaca secara responsorial. Setelah pembacaan Mazmur kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kemuliaan bagi Bapa. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita mempersiapkan diri kita memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita memohon hikmat dari Tuhan. Terlebih dahulu kita menundukkan kepala kita berdoa. Gembala kami yang baik, Gembala kami yang setia, Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, kami sangat bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang mengalir sangat deras dalam hidup kami pribadi juga keluarga. Kalau bukan Tuhan yang menuntun, kalau bukan Tuhan yang mengawal, kalau bukan Tuhan yang memberi dan memberkati hidup kami pribadi juga keluarga, jelas kami tidak mungkin ada seperti kami ada pada saat ini. Dan untuk itulah Tuhan, kami mau menjaga panggilan kami, panggilan untuk konsisten bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kami, bagaimanapun keberadaan kehidupan kami dipanggil untuk setia, menaikkan syukur kami untuk segala cinta kasih Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama kembali bersekutu, menaikkan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga untuk kembali hidup berpadanan dengan perintah juga kehendak-Mu.
yang bersama akan kami renungkan, kami refleksikan saat ini. Kami sadar betul Tuhan kapasitas kami, bahkan pengalaman hidup kami cukup membuktikan bahwa kami tidak bisa mengandalkan diri kami pribadi. Kami membutuhkan otoritas Tuhan untuk membantu memperlengkapi kami, membantu mengawal kami semua, menguatkan kami, terlebih memampukan, sehingga di dalam segala keterbatasan kami tetap dapat hidup menyenangkan hati Tuhan, terlebih mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang kami kasihi. Perlengkapi kami melalui hikmat Tuhan, sehingga hal-hal yang boleh bersama kami baca dapat kami renungkan untuk bersama kami aplikasikan, kami jabarkan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan bacaan sinodal pada Minggu 21 Februari saat ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang tekun juga setia untuk mendengar firman, terlebih untuk memelihara di dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah kita di rumah, kiranya sesuai dengan doa kita bahwa kita berada dalam kondisi yang baik, kita berada dalam kondisi yang sehat ya. Sampai dengan saat ini kita masih menggumuli kondisi pandemik ini, tetapi kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan persekutuan kita, meskipun kita mengikutinya dari kediaman kita masing-masing. Tema dalam ibadah minggu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan tema sinodal, bersandar pada janji Allah dan bersyukur atas penyusunan janjinya. Ya, kita bersyukur akan segala penyertaan Tuhan, ya, sehingga sampai dengan saat ini kita masih dimampukan untuk bertahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa rasanya Bapak Ibu Saudara-saudara berhadapan dengan orang yang kerjaannya ingkar janji, ya. Apa rasanya saudara-saudara
Ketika Bapak Ibu berhadapan dengan orang yang sudah tidak bisa dipegang lagi, ucapannya, janjinya, bahkan jangan-jangan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan jangan-jangan kalau bicara soal karakter atau bicara soal orang tersebut, maka citra yang terbangun, omong doang. Karena acap kali segala hal yang disampaikan, segala hal yang dijanjikan semuanya hanya berujung kepada pengingkaran terhadap janji-janji itu. Saudara-saudara, kita tahu rasanya ya, di PHP-in kalau bahasa anak-anak sekarang, ya, pegang omongan seseorang tetapi maaf, dalam kehidupan prakteknya hal itu sama sekali tidak bisa kita pegang. Dan kita kecewa luar biasa dengan situasi-situasi demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Nuh dan air bah saya pikir kita semua sudah cukup tahu, ya. Kita sangat familiar dengan cerita itu. Dan yang menarik Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara soal janji Tuhan, yang mau kita garis bawahi adalah dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan yang selalu gagal menepati janji, tidak pernah di pihak Tuhan. Jauh-jauh hari kesepakatan antara Tuhan dan manusia tentang hal sederhana, bahwa Tuhan akan memberkati umatnya asalkan mereka konsisten untuk menjaga diri mereka terhadap kesepakatan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membesarkan komunitas mereka, Tuhan akan memakai bangsa mereka menjadi bangsa yang besar asalkan mereka bisa memegang juga janji mereka bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, maaf, yang tidak bisa berjanji itu bukan Tuhan. Sejarah penulisan Alkitab membuktikan yang selalu gagal menepati janji itu adalah umat Tuhan. Yang selalu gagal untuk menjaga kesepakatan bersama itu bukan Tuhan, tetapi umatnya, saudara-saudara. Dan janji Nuh yang disampaikan dalam teks kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, hendak mengingatkan bahwa perjanjian Allah dengan Nuh mengingatkan betapa umat Tuhan tidak bisa menjaga konsistensi mereka untuk mempertahankan kesepakatan bersama dengan Tuhan itu. Dan hal inilah yang menjadi kegagalan umat Tuhan sepanjang sejarah kehidupan mereka. Mereka tidak pernah bisa konsisten terhadap apa yang sudah dijanjikan bersama dengan Tuhan. Sejarah mencatat Bapak Ibu, perjanjian antara Allah dan umatnya bukan sekali, berkali-kali. Bahkan dalam konteks Yeremia, perjanjian itu harus diperbaharui karena perjanjian yang pertama yang dibuat berkali-kali itu gagal total karena umat Tuhan nggak bisa dipegang janjinya. Dan hal itulah yang menjadi catatan kritis terhadap karakter umat Tuhan dalam konteks perjanjian lama, saudara-saudara. Dan saya pikir inilah yang mau bersama-sama juga kita refleksikan dalam bacaan kita pada saat ini. Bahwa Tuhan akan menjadikan umat Tuhan semakin besar, Tuhan akan menjaga janjinya, Tuhan tidak akan lagi memusnahkan mereka dengan air bah, asalkan mereka menjaga kehidupan mereka benar di hadapan Tuhan. Air bah kenapa datang? Bukan tanpa alasan. Saya pikir itu poin yang harus kita garis bawahi. Air bah memusnahkan umat Tuhan dalam konteks ketika itu bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Dan kita semua tahu ketidakmampuan umat Tuhan untuk menjaga dirinya, untuk menjaga kehidupan mereka, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itulah yang saya pikir menjadi catatan penting tentang bagaimana umat Tuhan menjaga dirinya terhadap segala kebaikan dan penyertaan Tuhan.
di masa lampau, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan berangkat dari tema pagi hari ini bersandar kepada janji Allah dan bersyukur atas pemenuhan janjinya. Saya pikir mengingatkan kita kembali, ya, bahwa acap kali kita tidak menjadi pribadi yang bisa dengan sangat konsisten mempertahankan kehidupan kita dari kesepakatan bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang menurut saya patut untuk bersama-sama kita garis bawahi pada saat ini, ya. Jangan menjadi pribadi yang akhirnya dicitrakan sulit untuk mempertahankan komitmen dan konsistensinya karena sulit untuk menjaga dirinya terhadap janji dan kesepakatan bersama dengan Tuhan. Ya, kita harus mengakui Bapak Ibu, pengalaman hidup kita bahkan menyatakan itu, ya. Yang tidak pernah konsisten di sini bukan Allah, tetapi kita, ya. Dan jangan nyalah-nyalahin Tuhan. Sudah clear dalam hal ini, yang tidak bisa konsisten, yang tidak bisa setia dalam hal ini adalah kita, ya. Yang tidak bisa dipegang ucapannya dan tindakannya adalah kita. Sehingga gak heran, ya, berkali-kali mengacaukan kehidupan pribadinya sendiri dengan attitude, dengan tindakan, dengan perangai yang hanya akhirnya menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian Allah dengan Nuh dalam teks yang kita baca saat ini mau mengingatkan bahwa Tuhan akan memberkati umatnya asalkan mereka juga mau mempertahankan kehidupan mereka dengan baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan lagi memberikan air bah itu dalam kehidupan umat manusia, ya, tapi tolong jaga hidup kita sehingga kita tidak melakukan lagi hal-hal yang mungkin menyakitkan hati Tuhan, terlebih orang-orang yang kita kasihi. Janji Tuhan gak pernah meleset, Bapak Ibu, dengan caranya, dengan waktunya. Dan hal itu yang saya pikir mau bersama-sama kita refleksikan. Cara Tuhan dan waktu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita di luar kemampuan nalar kita, ya. Kita memaknai bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, yang di dalamnya Tuhan akan hadirkan damai sejahtera melalui cara dan waktu Tuhan yang pasti akan mendatangkan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini saya pikir mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan sabar terhadap kita karena ia menghendaki supaya orang berbalik dan bertobat. Nats pembimbing kita sangat mengingatkan kita, ya. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan bahkan sabar terhadap kita, ya. Saya mau refleksikan pengalaman-pengalaman air bah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, acap kali terjadi dalam kehidupan kita. Di manakah hikmat kita untuk menggarisbawahi segala pesan moral yang terjadi itu sehingga akhirnya menjadikan kita pribadi yang tidak lagi berbuat hal demikian, ya. Ada orang, maaf saudara-saudara, yang pengalaman hidupnya kosnya mahal banget, tapi maaf, belajar sedikit pun enggak loh. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga Kristiani. Instrumen pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Hal apa yang menjadikan umat Tuhan, umat Kristiani dalam hal ini, hidupnya berbalik dan bertobat? Hal apa? Disurvei terhadap 1.000 orang Kristiani, orang dewasa. Prosentasenya saya masih ingat, Bapak Ibu, saya selalu rekam itu. Prosentasenya begini.
Dari 1.000 orang itu Bapak Ibu, jawabannya 87%. Mereka yang berbalik, mereka yang tobat, mereka yang lalu hidup benar kembali adalah karena 87%-nya dalam kurung mereka yang pernah kecelakaan, mereka yang pernah bangkrut, mereka yang pernah kehilangan orang yang dikasihi. Bagi saya angka itu serem Bapak Ibu. Dengan bahasa lain kan begini, bro lu tobat, berarti kudu kecelakaan dulu kalau bahasa kita orang Bekasi mah. Oh begitu, sedangkal itukah kita saudara-saudara? Oh kita berbalik harus sakit dulu ya? Oh lalu kita hidup benar nanti ketika kehilangan orang yang kita kasih dulu ya? Maaf, sedangkal itukah kita saudara-saudara? Dan itu yang menjadi catatan umat Tuhan, sangat khas banget Bapak Ibu, karakter orang Israel. Bertubi-tubi pengalaman-pengalaman keterpurukan, menarik pesan moral aja enggak gitu. Tuhan sudah begitu baik mengasihi mereka, menghadirkan penyertaan luar biasa. Tegar tengkuknya luar biasa. Ya. Tuhan tidak pernah lalai Bapak Ibu. Ya. Ia menghendaki supaya orang berbalik dan bertobat. Tuhan sudah begitu baik mengasihi hidup kita dan keluarga kita Bapak Ibu saudara-saudara, dengan segala pengalaman yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau bahasa orang Jawa, mbok ya mikir gitu. Ada sesuatu yang ya kira-kira menggerakkan kita gitulah. Mikir berhenti bertobat gitu, enggak juga. Jangan-jangan kalau survei itu dilakukan terhadap saya saat ini, saya menjawab hal serupa juga. Jangan-jangan kita mungkin melakukan hal itu. Hal apa yang menjadi kita kan berbalik dan bertobat? Jangan-jangan, benar juga itu survei. Kudu kecelakaan dulu baru mikir, kudu bangkrut dulu baru mikir, kudu kehilangan orang yang dikasihi dulu baru mikir gitu. Apakah begitu? Itu catatan kritis terhadap karakteristik bangsa Israel Bapak Ibu. Bertubi-tubi pengalaman dimusnahkan karena karakter tegar tengkuknya mereka melalui pengalaman air bah. Enggak mikir juga, tapi Tuhan baik. Tuhan janji enggak akan melakukan hal itu lagi. Tetapi ya, kiranya mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang mau mengambil pengalaman itu sebagai kesempatan yang baik untuk kita menjadi pribadi yang semakin benar di hadapan Tuhan. Tuhan berjanji mendampingi kita senantiasa. Tapi kiranya kita pun mau bersama-sama untuk kooperatif menjaga janji itu. Ya. Menjaga janji itu. Tuhan setia mendampingi kita. Terlebih konteks pandemik seperti ini, refleksinya sederhana. Kalau kudu hancur, kudu luluh lantah di awal pandemik harusnya udah nggak bangkit-bangkit Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ya, awal pandemik 1-2 bulan, 3 bulan awal semua orang mutar otak untuk memastikan bulan depan saya dan keluarga saya bertahan enggak gitu. Hey, udah setahun. Bapak Ibu mau berpikir apa? Mau merefleksikan apa kalau bukan karena cinta kasih Tuhan gak nyampe ini, udah mau setahun corona, masih mau mengeluh juga. Ada umat Tuhan yang begitu. Ya corona melelahkan, menguras betul, tapi buka mata, buka hati. Kalau harusnya terpuruk dari awal corona udah terpuruk gak bangkit-bangkit. Puji Tuhan udah setahun loh, masih bertahan, orang-orang yang kita kasihi masih bersama dengan kita. Maka di mana letak syukurnya? Pengalaman apa yang kita tarik saudara-saudara? Ya. Janji Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Ya, maka bersandarlah, jangan ragukan otoritas Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Sekali lagi, yang lalai itu berkali-kali di sini kita. Clear itu. Yang ingkar di sini itu kita, jelas itu. Bukan Tuhan. Ya. Maka bersandar pada janji Allah. Bersyukur atas pemenuhan janji Allah. Karena sampai sekarang dengan segala pengalaman-pengalaman tadi kita dimampukan untuk bertahan. Ya. Maka jangan terlalu berlebihan
menyatakan ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu saudara-saudara, pendeta boleh curhat Bapak Ibu? Boleh jawabannya ya. Bapak Ibu kira-kira mendengar angle pendeta, saya kasih tahu. Kalau pendeta boleh curhat ke jemaat, saya harus mengatakan begini. Acap kali saya menemukan jemaat yang overreacting juga menyatakan kekhawatirannya, berlebihan juga menyatakan ketakutannya. Jangan terlalu berlebihan. Ya. Di motor masih ada bensin? Iya, tidak ada alasan kita tidak bisa mobilitas. Di rumah dalam tudung saji masih ada makan, tidak ada alasan untuk kita takut kelaparan. Orang-orang yang kita kasihi masih ada di samping kita dan kehidupan kita masih ada. Tidak ada alasan untuk ketakutan berlebihan. Dan saya pikir kita sepakat dengan itu, saudara-saudara. Janji Allah gak pernah meleset. Semoga ini mengingatkan kita ya. 2021 masih ingkar juga. Levelnya masih di situ. Menakutkan rasanya. Ayo kita bersama-sama menjadi pribadi yang bisa menjaga kesepakatan bersama dengan Tuhan itu. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Bola di tangan kita Bapak Ibu. Menjadi pribadi yang selalu ingkar dan lalaikah terhadap janji kita kepada Tuhan, orang-orang yang kita kasihi, atau kita mau pegang itu. Ya. Karena orang-orang yang kita kasihi juga menantikan perubahan kita Bapak Ibu. Percayalah. Ada orang yang sampai saat ini nunggu perubahan kita. Semoga kita bisa berefleksi Bapak Ibu saudara-saudara untuk menjadi pribadi yang senantiasa meyakini akan janji Tuhan ya. Sehingga kehidupan kita kiranya boleh mendatangkan berkat bagi orang-orang yang kita kasih. Saya akan free sebentar, ada pujian yang akan disampaikan oleh adik-adik kita KPR yang akan membantu kita berefleksi melalui firman Tuhan pada saat ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih
selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur saudara-saudara. Saya pikir tidak ada alasan kita untuk berlebihan menyatakan ketakutan kita. Bersandarlah pada janji Allah sesuai dengan tema kita pada saat ini. Kita dikuatkan, ya, betapa Tuhan memberkati kehidupan kita dan keluarga kita luar biasa. Selamat mensyukuri janji Allah, bersandarlah kepada segala kemahakuasaan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita pribadi dan keluarga kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita, instrumen akan mengiringi kita. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dan biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, kita menaikkan seluruh syafaat kita. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami menaikkan syukur untuk segala cinta kasih Tuhan. Terlebih kesempatan persekutuan pada pagi hari ini. Kiranya kami dikuatkan kembali Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh kami renungkan dalam ibadah saat ini. Kami menaikkan syafaat bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam kondisi fisik yang lemah, mereka yang sakit dan pemulihan. Tuhan berkati Ibu Dorce Nanlohi, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulata, Ibu Rista Pardede, Ananda Valeri Ivander Matthew. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, agar kiranya dalam segala keterbatasan fisik mereka tetap bersandar kepada janji Allah, meyakini Tuhan Yesus senantiasa mendampingi mereka. Segala upaya yang ditempuh, obat-obatan yang dikonsumsi, tindakan medis yang dilakukan, kiranya mendatangkan kebaikan bagi mereka dan mampukan mereka untuk tetap tenang dan berproses dengan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang Tuhan boleh kembali tambahkan 1 tahun usianya. Pekan ini Tuhan berkati Ibu Rosmaida Silaban, Saudara Aldo Don Bosco Simamora, Saudari Sabrina Monalisa Carla Manulang, Bapak Joni M. Tampubolon, Ibu Sri Bulan Situmorang, Saudara Roy Donald Sembiring. Tuhan memberkati, mampukan mereka untuk memaknai satu hal, bahwa ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam hidup mereka, itu berarti Tuhan memberikan kembali kepercayaan bagi mereka untuk tetap setia memberikan hidup mereka bagi Tuhan, juga bagi sesama mereka. Kami berdoa pada saat ini terus bagi seluruh aktivitas penata layanan di gereja Tuhan, GKP Jemaat Jati Asih di tempat ini. Tuhan senantiasa mendampingi, Tuhan memberkati semua keberadaan jemaat kami dan terkhusus penata layanan di dalamnya. Terus kami berdoa di pekan ini bagi keluarga Bapak Victor Saud Hutagalung dan keluarga Ibu Waisyah Siombing dalam segala keberadaan mereka, dalam segala harapan-harapan mereka.
Bahkan ketika di dalamnya pun ada syafaat, ada pergumulan, kami mau percayakan dalam tangan kasih Tuhan. Dengarkan, berkati, dampingi mereka senantiasa Tuhan, sehingga apapun yang boleh saudara-saudara kami ini lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh aktivitas penata layanan. Tuhan berkati Pak Pendeta Rudolfo, seluruh penatua, pengurus-pengurus komisi, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang diakomodir oleh gereja kami dalam keterbatasan kondisi pandemik seperti ini kiranya tetap berjalan dengan baik. Kami sadar Tuhan begitu besar, begitu signifikan perbedaan pelayanan di tengah masa pandemik ini. Tetapi kiranya situasi ini tidak menjadikan kami surut dalam iman percaya kami. Kami tetap tenang dan kami tetap meyakini bahwa Tuhanlah yang senantiasa mendampingi kami. Dan di dalam segala keberadaan pelayanan kami tetap berpartisipasi, ikut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang diakomodir oleh gereja kami. Tuhan berkati juga agenda-agenda yang dilakukan oleh gereja kami, program-program yang berjalan. Tuhan senantiasa memberkati, mampukan kami untuk senantiasa juga mensupport semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa bagi kehidupan jemaat, pribadi lepas pribadi di kediaman masing-masing. Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun kami harus akui Tuhan saat ini kami diperhadapkan dengan hal yang cukup berat, terlebih menguras kehidupan kami, emosional kami, psikologi kami, terlebih iman percaya kami. Mampukan kami untuk tetap tenang, mengandalkan Tuhan, percaya kepada janji Tuhan yang senantiasa terus mendampingi hidup kami pribadi juga keluarga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala keberadaannya, para pemimpin kami dimanapun, daerah sampai pusat, terlebih dalam segala upaya vaksinasi yang dilakukan saat ini. Tuhan berkati kiranya berjalan dengan baik, dan kami doakan Tuhan kondisi pandemik ini boleh berlalu secepatnya karena kami rindu untuk kembali ke kehidupan kami seperti sedia kala. Tetapi kami percaya bahwa kami dipanggil untuk tetap berproses bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan apapun kondisi kami. Oleh karenanya kami doakan senantiasa saudara-saudara kami yang saat ini terdampak bencana di beberapa titik. Tuhan berkati, jaga mereka senantiasa Tuhan, dan mampukan mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun saat ini mereka sedang terpuruk dalam kondisi keterbatasan, kami serahkan saudara-saudara kami dalam situasi-situasi bencana mereka yang ada di pengungsian saat ini, dan kami serahkan semua itu dalam tangan kasih Tuhan. Ini seluruh syafaat kami, ini seluruh kerinduan-kerinduan kami, yang kami sadar banyak keterbatasan di dalam kami menyatakannya, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan Yesus mendengar doa kami. Dan terlebih Tuhan menjawab dengan cara Tuhan yang senantiasa mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karenanya kami hendak sempurnakan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kita. Dan ingatlah firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sambil kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama, "Hujan berkat kan tercurah." Itulah janji kudus.
Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita menaikkan doa persembahan, kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu, kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini kiranya semakin meneguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan akan tetap setia pada janjinya yang menyelamatkan dan sekaligus mengajak serta kita untuk menjadi kawan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini untuk mendatangkan damai sejahtera. Yang manis kau tak kulupakan, dan terombang-ambing bagi jiwaku. Walau enggan hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu, hidupmu seluruhnya kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian.